Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mulyani. Saya mahasiswi Universitas Nasional, jurusan Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Perekonomian Indonesia yang bertema tentang Indeks Pembangunan Manusia. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang Indeks Pembangunan Manusia menurut para ahli, yaitu ada menurut Supono. Menurut Supono adalah indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia yang sudah dilakukan di suatu negara. Dan selanjutnya ada menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, ia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Selanjutnya ada pengukuran indeks pembangunan manusia. Ada 3 komposisi indikator. Yang pertama itu, tingkat kesehatan diukur dengan harapan hidup saat lahir. Yang kedua itu ada tingkat pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah. Yang ketiga yaitu ada standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran per kapita atau per tahun. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Ada 2 faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup. Yang pertama itu ada faktor penyebab panjangnya umur manusia yang dipengaruhi oleh pola makan, lingkungan, stres atau tekanan, atau penyakit bawaan dari lahir. Yang kedua yaitu faktor-faktor kesehatan yang mempengaruhi usia harapan hidup. Yang pertama itu ada gizi, banyaknya orang merokok, menopause atau osteoporosis. Lalu saya ingin menjelaskan sedikit tentang angka harapan hidup di kota saya, yaitu Kota Depok. Kebetulan saya tinggal di Kota Depok, jadi di Kota Depok itu adalah angka harapan hidupnya mencapai 75 tahun. Mungkin ini angka yang tertinggi ya, dan semakin tahun itu semakin meningkat. Karena pemerintah Depok itu rutin selalu mengajak para masyarakat untuk berolahraga, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan olahraga di Kota Depok. Dan di bawah ini adalah tabel angka harapan hidup dari 2010 dan 2016 itu bisa kita lihat ia selalu meningkat. Yang selanjutnya tentang tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang untuk menyerap informasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat pendidikan di Kota Depok itu semakin tahun juga semakin meningkat, yaitu di tahun 2016 ada 10,76 poin. Jadi hal ini sudah termasuk tinggi untuk rata-rata lama sekolah. Jadi di Depok itu pemerintah mengutamakan untuk pendidikan masyarakatnya. Yang pertama yaitu menghitung dimensi kesehatan. Rumusnya, angka harapan hidup dikurang angka harapan hidup minimal dibagi angka harapan hidup maksimal dikurang angka harapan hidup minimal. Yang kedua yaitu ada dimensi pendidikan. Yang pertama, menghitung indeks komponen harapan nama sekolah. Caranya, harapan nama sekolah dikurang harapan nama sekolah minimal dibagi harapan nama sekolah maksimal dikurang harapan lama sekolah minimal. Yang kedua yaitu menghitung indeks komponen rata-rata lama sekolah. Rumusnya, rata-rata lama sekolah dikurang rata-rata lama sekolah minimal dibagi rata-rata lama sekolah maksimal dikurang rata-rata lama sekolah minimal. Yang terakhir yaitu untuk menghitung indeks komponen pendidikan. Caranya, indeks harapan lama sekolah ditambah indeks rata-rata lama sekolah dibagi 2. Yang terakhir yaitu menghitung dimensi pengeluaran. Untuk menghitungnya itu dengan cara indeks komponen pengeluaran dikurang indeks pengeluaran minimal lalu dibagi indeks pengeluaran maksimal dikurang indeks pengeluaran minimal.
Lalu kita menghitung IPM-nya. Dari masing-masing hasil tadi yang kita hitung, kita masukkan ke rumus IPM, yaitu angka pangkat 3 yang tadi indeks kesehatan dikali indeks pendidikan dikali indeks pengeluaran dan dikali 100. Lalu kita bisa dapat hasil IPM-nya. Selanjutnya yang pertama, karena sudah diketahui rumusnya, kita menghitung indeks kesehatan. Di sini saya memakai data tahun 2016. Angka harapan hidup dikurang angka harapan hidup minimal dibagi angka harapan hidup maksimal dikurang angka harapan hidup minimal, yaitu bisa kita lihat data di tahun 2016, 74,01 dikurang 20 dibagi 85 dikurang 20 sama dengan 0,831. Selanjutnya kita menghitung indeks pendidikan. Yang pertama yang kita cari yaitu harapan lama sekolah. Ketika sudah mencari harapan lama sekolah, yang kedua kita mencari rata-rata lama sekolah. Dua-duanya sudah mendapatkan hasilnya, lalu kita masukkan ke rumus indeks pendidikan, yaitu harapan lama sekolah ditambah rata-rata lama sekolah dibagi 2, dan hasilnya itu 0,745. Yang terakhir bisa kita lihat di sini yaitu menghitung pengeluaran per kapita. Di sini sudah jelas untuk pengeluaran dikurang pengeluaran minimal dibagi pengeluaran minimal dikurang pengeluaran minimal. Dan hasilnya bisa kita lihat di data maksimum dan minimum ya, dan di data tahun 2016. Di sini totalnya itu jadi 0,53 untuk pengeluaran per kapitanya. Lalu kita menghitung IPM-nya karena sudah masing-masing diketahui. Jadi di sini yang tadi X1, X2 dikali X3 dikali X100. Di sini hasilnya itu 78,58. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang mengukur keberhasilan pembangunan manusia di Kota Depok. Pembangunan manusia sebagai barometer atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan Kota Depok. Tolak ukur utama yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan daerah adalah indeks pembangunan manusia. Maka, tahun 2016, indeks pembangunan manusia Kota Depok mencapai 79,60. Nilai ini naik jika dibandingkan tahun 2015. Dan ini tabelnya bisa kita lihat, yaitu tingkat penaikannya sebesar 79,11. Hal ini membuktikan prestasi dari masyarakat Kota Depok dan keberhasilan pembangunan di Kota Depok selalu meningkat.